Oke. Kalau udah budaya Adel di sini ada saya. Kontennya apa? Malam ini kita akan pertemuan diskusi tentang pertunjukan yang sudah berlangsung oleh teman-teman kemarin, ya semacam sharing dan barangkali akan ada evaluasi juga. Sudah ada gorengan, wah ini Gorengan. ada gorengan, ini pisang goreng yang enak manis. Di sana juga sudah pada makan bakmi bengong jumpa. Oke, ikuti terus, sampai jumpa nanti guys. Ciao. Zaman segitu dulu pasti kalau nggak di bangsaku atau pribangsaku gitu lah. Dia kan diulangin tuh. Pribang berita nasional. Ya, pokoknya hanya habis berita habis TV deh. Pribang. Dia cerita dulu jangan ada namanya apa bintang film seks itu kayak Salimah Selina, Ineke itu dulu kan ya bintang itu. Lurus apa sih rambutnya cepaknya lah mbak? Nurul Arifin juga. Ya sebaya lah waktu itu. Pokoknya saya nabung dari uang. Pokoknya kalau belum nonton itu katanya orang piye ngono. Wis bar nonton kuwi. Dek apa nek wong lanang? Coli. Oli kuwi ngono. Terus bisa buat jadi teman tidur lah ngono. Disimpan dalam ingatan. Bukan jatuh. Teman tidur. Asam. Terus lucu banget ada lucu ya. Nanti nggak ada lampu, nggak ada setting, nggak ada proper. Lah ya kayak bener-bener wong presentasi Ya udah. dan ini setengah pertunjukan dia cuma begini loh. Makanya suka di awal dia datang deh. Di awal dia datang tuh nggak ada pembukaan, tapi dia masuk dan diem berdiri. Jadi penontonnya semua diem, keset sendiri gitu. Aku karena cuma bisa. Pokoknya ekspresinya nyanyi loh, sing aku seneng banget. Garuda Pancasila. Terus lihat di atas, lihat di atas. Pancasila. Soalnya sih nganti kan Arab nahan kan gue. Larang gue yang ditahan lah. Semua noneng ada. Ada. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribangsa. Tapi ngopo ya nak? Karena Nera aku nggak begitu nganu ya, nggak begitu pengen nonton pentasnya setelah aku membaca Nalanari, membaca gagasannya. Pertama itu menjelaskan banget gua aku sing sinau ning bahasa ya. Aku sudah strukturnya sudah tergambarkan. Yuk kita emang kok surprise ya kita ya. Dan benar ketika melihat videonya banyak banget videonya tau mbak, entah saka Vero, entah saka sopo kabeh tak golek kabeh. Ya bener sudah prediksiku. Plus ketambahan kicing sing musiki minimalis. Terus ya kekacauan sebelum ada bahasa itu udah aku prediksi kan. Hanya kemudian kan bermain bentuknya kan kalah nari banget. Jadi
potongan-potongan itu wis tak gawe ning utekku ngono dadi. Suntikan kali ini iki deh. Aku bandingin sih Mbak sama garasi. Kan selama ini aku nonton bentuk yang gerak-gerak gitu kan dari garasi ya memang aku nemuin pola di mana si aktornya tuh pasti di mana sebuah pertunjukannya tuh pasti masing-masing nampilin hal yang mau disampaikan oleh si aktor dan beda-beda dan disambungin. Tapi yang menurutku bagus adalah karena aku nggak bisa misahin bagian-bagian dari pertunjukan itu, jadi kayak musik, panggung, terus tata cahayanya menurutku itu semua hal baru dan menurutku bagus sih. Terus gimana si aktornya main dan dia bisa interaksi, bisa jalan-jalan muter-muter, itu menurutku menarik. Ini begitu Mbak Dina takon makanya aku muni ngono. Aku ki berarti kayak makan mie ning bededeg ngono kan. Kesuwen ini kematangan enak nih ngomine lho yo kan parah kan bener enak. Oke, itu tadi bagaimana kita membahas atau mereview tentang pertunjukan yang sudah teman-teman semua itu tonton. Oke, jadi teman-teman Forum Aktor Yogyakarta itu ada yang ikut di prosesnya Teater Gardanala. Apa yang diajarkan, apa yang mereka rasakan juga bersama sutradara Jonet Sorya. Apa sih dirasa kayak selama proses ya? Oh iya. Kenapa aku bilang baru sebenarnya kalau ngomongin masalah pentas surrealis ya sudah beberapa kali. Realis sudah beberapa kali ya. Makanya gue kelesotan. Realis sudah beberapa kali. Cuma yang ini adalah karena penggarapannya begitu detail dan aku dituntut wingi-wingi ini adalah aku menjadi seorang aktor sing tak ngomong kudu sing ngono kae lho. Sadurunge Melagu lho. melaku lah istilahnya kalau Rumah apa wis dilakokke. di sini aku dipaksa orang dipaksa dituntut untuk senatural mungkin mengenolkan ngendokke sing wis biasane kenceng ngono kudu kowe ngajari ngono berarti lo ya. Makanya Jonet bilang karena hasil didikan dari Jaya Sastrawardoyo jadinya begitu. Iya kan? Iya dia bilang kayak gitu. Jadi harusnya bilang ada apa? Ada apa? Ada apa? Ora tahu lu. Yo padahal ada Jonet jangan menyadari itu. Dari acting coach-nya Jayan Sastrawardoyo tentu saja ya. Hari pementasan aku tuh sampai sempat ngomong lah ya iki kesenian tradisional kowe iki mau menjalani rutinitas akhirnya kesenian iki orang mung sing wow iki lho kesenian iki akhirnya jatuhnya ya ketika kau ngelakukan ini kowe sehari-hari lho bagian dari rutinitas hidupmu dan aku menganggap bahwa itu adalah pencapaian suci itu loh. Ya benernya, iki tobong, iki kayak ketopraan di Sri Wedari gitu. Ya, aku bereksperimen soal bagaimana aku punya dugaan tentang bahwa aku memiliki kegagapan dalam aktoran. Itu memang mungkin kan kalau misalnya misalnya kayak di SBSD atau di pertunjukan sebelumnya misal aku di aktoran aku cuma dikasih tahu soal kekuranganku kayak gitu. Cuma iya kan dikasih aku punya kecenderungan ini yang itu ibaratnya nggak penting dan nggak dibutuhkan dalam panggung kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya dimunculkan, cuman dia punya treatment soal bagaimana pada akhirnya aku meninggalkan hal-hal tersebut kayak gitu, soal yang aku mimikku kayak gini terus atau ibaratnya apa misalnya Soblah yang setiap ngomong kayak gini sebenarnya itu hal sederhana tapi itu benar-benar jadi ganggu banget kayak gitu. Nah di situ dia punya cara bagaimana itu melunakkan ketegangan yang nggak penting itu sing dibedah karo dhek entek-entekan ngono guys, sedetil itu. Nadanya, motivasinya apa kok ngomong mending ini menurut kalian apa isinya gitu. Jadi bener-bener di babat entek rigid ngono. Karena realis ya barangkali selalu ada bangunan sebelumnya bangunan sing kuwi iki kudu ana dienggo ngomong iki lho. Karena iki hubungannya karo iki ngono kae lho. Dan kenapa ngomongnya kaya nari Jawa ngono kae. Jadi
cuma setengah jam ning kuwi awake gembrobyos banget kaya kowe zumba 2 jam. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah bocoran untuk proses Forum Aktor Yogyakarta ke depan. Ada Mas Yuda yang sudah mulai proses dengan teman-teman FAY yang lain, dengan Puput dan juga dengan Subla. Ya kita nggak perlu serius menyikapi bersikap serius terhadap image atau apapun yang ada di sana kayak gitu. Nah akhirnya jadi dari ketidakpercayaan itu, padahal kalau misalnya kita ngomongin soal secara praktek kenyataan dan ibaratnya kita mencoba untuk membuka soal kesadaran, semisal ya kita bisa menganggap bahwa ya kayak Instagram itu mungkin tetap hanya sekedar aktivitas dan itu hanya sekedar senang-senang kayak gitu kan. Cuman dan itu adalah dunia maya ya kayak gitu yang nggak bisa, realitanya nggak bisa kita percayai kayak gitu. Cuman ternyata kan ya aku coba untuk mengembalikan bahwa yang maya itu udah ngambil secara durasi kita hidup itu udah ngambil lebih besar. Jadi gimana kalau akhirnya kita tidak mempercayai, masing-masing merasa bahwa yang maya adalah tetap maya kayak gitu. Padahal yang maya sudah bagian menjadi kenyataan yang sekarang ini kita jalani kayak gitu. Oke, gitu. Saya undur diri dulu. Sampai jumpa di vlog atau review pertunjukan teater berikutnya. Sampai jumpa. Dah.